wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan Doyan Juna. Kali ini akan membahas tentang 5 kisah pilu yang terjadi di Gunung Merapi pada saat erupsi. Dan ada dari mulai korban yang meninggal hingga yang selamat. Sebelum lanjut ke pembahasannya, yang belum subscribe seperti biasa di subscribe dulu, lalu diaktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Korban atau terjadinya erupsi Gunung Merapi ini ketika pada tanggal 3 Desember 2023 di akhir tahun kemarin, yang bertepat atau berlokasi di Sumatera Barat, Kabupaten Agam. Pada saat itu erupsi Gunung Merapi ini berstatus level 2 atau berstatus waspada yang sedang didaki oleh 75 orang pendaki. Dari 75 orang pendaki itu ada 23 orang pendaki yang menjadi korban meninggal dunia. Pada saat terjadi erupsi, ada satu korban yang ditemukan terakhir kalinya pada saat tanggal 6 Desember 2023, dan pada saat itu ditemukan sudah meninggal dunia. Dia adalah Siska Afrina yang jenazahnya bisa diidentifikasi setelah selang 3 hari menjelang wisuda. Dan terakhir yang terdata itu berjenis kelamin perempuan yang bernama Siska Afrina itu akan diwisuda pada tanggal 17 Desember. Dan Siska Afrina ini menceritakan atau menuangkan kisah perjalanannya selama kuliah di Universitas Padang itu dicantumkan atau dituangkan di kata pengantar terakhir di skripsi, yaitu sudah menjalani sidang komprehensif dan diberi gelar sebagai SPD atau sarjana pendidikan. Kemudian ada pula korban selanjutnya, yaitu Yasir Andri, yang videonya sempat viral di media sosial karena wajahnya yang penuh dengan debu dan dipastikan dia meninggal dunia. Videonya, Yasirli Amri ini mengucapkan sesuatu di videonya namun tidak begitu jelas karena memang sudah ditutupi oleh debu yang diakibatkan erupsi Gunung Merapi itu. Yasirli Amri ini merupakan mahasiswa Politeknik di Universitas Padang dan dia dievakuasi pada tanggal 5 Desember 2023 dan dia pun masih berusia 20 tahun. Pun kisah pilu yang diungkapkan oleh pendaki yang berhasil selamat menuruni Gunung Merapi. Pada saat itu 25 orang pendaki yang berhasil selamat itu memang mengalami ketegangan atau benar-benar panik karena dikejar-kejar dengan abu vulkanik. Satu yang berhasil selamat itu yang bernama Sri Wahyuni. Dia berhasil menuruni gunung dengan selamat dengan dikejar-kejarnya abu vulkanik, dan akhirnya saat Sri Wahyuni beserta temannya ingin menuruni gunung, tiba-tiba ada suara ledakan yang cukup keras sehingga beberapa temannya Sri Wahyuni ini saling bertatapan seperti mengisyaratkan ada apa di atas sana, apa yang terjadi dengan teman-teman pendaki yang lain, seperti itu. Dan selang beberapa saat setelah Sri Wahyuni dan temannya ini saling bertatapan tanpa berbicara, tiba-tiba abu vulkanik itu langsung menyerangnya, abu vulkanik yang tebal, dan pada saat itu seperti ada hujan batu dan suara seperti ledakan. Tiba-tiba langsung saja tidak berpikir panjang langsung mencari pohon yang benar-benar besar dan rindang. Lalu Sri Wahyuni ini beserta temannya itu bersembunyi di bawah pohon tersebut untuk berlindung. Dan setelah dicukup memang sudah reda, Sri Wahyuni beserta temannya untuk melanjutkan setelah cukup reda, akhirnya Sri Wahyuni beserta temannya untuk segera menuruni gunung agar meminta perlindungan, dan sampailah di pos 2 dan bersama ke-9 temannya dan langsung segera pulang pada saat itu. Dan Sri pun memang berdoa supaya tidak ada atau tidak terjadi apa-apa kepada temannya yang
Wahyuni berdoa supaya teman-teman pendaki yang masih berada di atas semoga diberikan keselamatan, dan Sri Wahyuni beserta 9 temannya itu segera pulang. Kesaksian yang kedua diungkapkan oleh Muhammad Ali. Pada saat itu dia memang merasakan detik-detik erupsi Gunung Merapi itu, dan betapa kagetnya karena dia mendengar seperti suara gemuruh pesawat yang seperti berada di atas kepalanya, saking besarnya. Setelah itu seperti hujan batu dan keluar asap tebal, dan pada saat itu dia untuk pertama kalinya mengalami kejadian itu pada saat erupsi Gunung Merapi. Padahal Muhammad Ali ini sudah 4 kali mendaki Gunung Merapi tersebut, namun baru pertama kalinya dia merasakan detik-detik erupsinya Gunung Merapi tersebut. Betapa kaget, tegang, shock, campur aduk, panik, ketakutan, sangat takut dengan keadaan dia. Ketiga yaitu kisah Pilu Zafira Zamrin Febrina yang terkena hujan abu vulkanik, yang sempat mengirim pesan kepada ibunya pada saat terkena hujan abu vulkanik tersebut, dan videonya itu sudah tersebar luas dan dibagikan oleh berbagai media, ulang oleh warganet di lini masa atau di media sosial. Saat suaranya, Livi itu mengatakan, "Bu, Livi udah gak kuat, Bu. Badan Livi gemetar, menggigil, kepala Livi udah berdarah, tangan Livi patah. Bu, tolong cari bantuan, Bu." Dan pesan suara selanjutnya, Livi itu mengatakan, "Cari aja di pesan terakhir Livi." Livi itu mengatakan bahwa baterainya sudah habis. "Bu, baterainya Livi udah habis, udah lemah, udah nggak kuat. Ibu nanti cari di titik terakhir, panggilan terakhir, lalu lurus aja ke depan." Dan Livi pun menceritakan seperti itu, sangat pilu sekali ya. Dan yang keempat yaitu kisah pilu yang dialami oleh Ilham, yang walaupun sudah dilarang oleh kakak dan keluarganya, namun Ilham nekat untuk berangkat untuk mengantar atau seperti mengantar teman-temannya yang ingin mendaki ke Gunung Merapi tersebut, karena memang Ilham itu sudah beberapa kali pergi atau mendaki Gunung Merapi tersebut. Nah, pada saat itu keluarganya merasa tidak enak, seperti ada terjadi sesuatu kepada Ilham, dan pada saat dihubungi tidak bisa dihubungi, handphonenya tidak aktif. Dan pada saat mendengar ada cerita, ada berita bahwa Gunung Merapi itu terjadinya erupsi, langsung keluarganya itu mencari atau bertanya kepada pihak yang memang pengelola di sana untuk bertanya apa benar atau bagaimana keadaan atau kondisi anaknya tersebut. Dan pada saat mencari dengan pihak pengelola di sana, Ilham ditemukan sudah tidak bernyawa dan sudah meninggal dunia. Film yang kelima yaitu Nazatra Azim, yang diceritakan oleh orang tuanya yang memang ditemukan meninggal dunia. Dan pada saat itu menurut orang tuanya, anaknya ini masih bisa selamat. Namun Nazatra ini mendahulukan teman-temannya, dan karena pada saat itu katanya dia menyuruh teman-temannya untuk turun duluan, sementara dia kembali lagi untuk mengambil tas dan barang-barang bawaan dia, dan akhirnya dinyatakan dia meninggal dunia. Dan begitulah 5 kisah pilu terjadinya erupsi Gunung Merapi yang terjadi 3 Desember 2024. Dan ini semua tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang mau semua ini terjadi, musibah ini terjadi. Ini sudah takdir dari Sang Ilahi bahwa ini memang akan terjadi, mungkin seperti itu. Ya, semoga orang yang menjadi korban, yang meninggal dunia, diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan dan teman-temannya pun diberi keikhlasan, kesabaran. Semoga sembuh dari syoknya, karena memang tidak semudah itu untuk menghilangkan rasa trauma atau syok yang memang sangat berat. Tapi ya semoga baik-baik saja, dan semoga semua kembali aman
dan kondusif. Oke guys, terima kasih yang sudah nonton dan jangan lupa di subscribe dan hatur nuhun, bye bye.